Pagi semuanya, saya perwakilan dari tim 20 sebagai tim penilai akan membuka forum pada pagi ini. Sebelum itu, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Forum pada pagi ini, kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Silakan pada kelompok 18 bisa memulai pemaparan materi terlebih dahulu. Izin masuk. Baik, izinkan saya dari kelompok Taviana Izalifa dari kelompok 18 sebagai tim pemateri untuk menyampaikan gagasan saya terkait isu sumber daya manusia di bidang pertanian. Jadi seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia itu kelangkaan tenaga kerja dan lain-lain itu telah menjadi isu di bidang pertanian sejak lama. Nah, bagaimana sih cara untuk menanggulangi masalah ini? Jadi kalau kita lihat dalam sistem pertanian konvensional dan modern itu dua-duanya belum bisa mengatasi isu kelangkaan sumber daya manusia ini. Kalau dalam sistem konvensional itu justru menekan penduduk sehingga malah semakin terpuruk gitu. Kalau dalam sistem pertanian modern itu manusia pokoknya apapun dalam sistem itu dianggap sebagai barang, sehingga norma-norma dan kebudayaan, sosial budayanya itu terkesampingkan. Nah, sehingga solusi yang dapat kita lakukan untuk mengangkat sumber daya manusia dalam bidang pertanian itu adalah dengan menerapkan pertanian berkelanjutan dan terpadu. Apa sih pertanian berkelanjutan dan terpadu itu? Kalau pertanian berkelanjutan itu adalah sebuah sistem dalam budidaya pertanian yang dapat menghasilkan keanekaragaman pangan dan non-pangan secara lestari dengan tetap mempertahankan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat petani, pemanfaatan siklus daur ulang, dan sistem sehingga pemanfaatan sumber daya lokal tinggi. Keseimbangan lingkungannya terjaga. Kalau pertanian terpadu, itu ada 3 poin penting. Yang pertama merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian seperti tanaman, ternak, dan ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya lahan, manusia, dan faktor tumbuh lain. Jadi ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya, baik sumber daya lahan, sumber daya manusia, maupun faktor tumbuh lain. Terus juga mengedepankan kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Pertanian terpadu juga integrasi dapat dilakukan di lahan secara vertikal maupun horizontal, baik ke atas maupun ke samping. Terus juga pertanian terpadu ini dapat menjamin keberlanjutan, diperlukan ketetapan. Untuk menjamin keberlanjutannya itu diperlukan ketetapan rancangan, keterukuran, dan keterlacakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 18. Kepada kelompok 19 bisa memulai sesi tanya jawabnya. Mungkin kelompok 18 ada yang ingin menambahkan. Ada yang ingin menambahkan? Iya, izin untuk menambahkan terkait tentang SDM pertanian. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena di sini sinyalnya sedang tidak baik. Selanjutnya saya menjelaskan SDM pertanian yang terbagi menjadi 2, yaitu SDM pertanian yang adaptif dan inovatif. Yang pertama, SDM pertanian yang adaptif harus memperhatikan aspek-aspek seperti perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan agar dapat menciptakan pertanian yang tangguh. Contohnya seperti menahan guncangan gejolak pasar, perubahan cuaca, dan serangan hama. Selain itu juga dapat beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi segala kondisi dan menjaga resiliensi terhadap perubahan. Selanjutnya ada SDM pertanian yang harus inovatif.
itu bertujuan agar dapat memperhatikan aspek perubahan dalam membangun pertanian, perubahan sistem pengetahuan, dan pada hadirnya new agriculture. Sistem inovasi dalam pertanian sangat dibutuhkan oleh petani milenial untuk bisa menjangkau semua aspek dalam pertanian seperti produksi, teknologi, pasar, dan kelembagaan. Sekian. Ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, kayaknya langsung ke kelompok 19 aja ya, dimulai sesi tanya jawabnya. Izin bertanya, saya Riko Bakri dari kelompok 19 ingin menanyakan, selain yang dijelaskan dari Tafiana tadi tentang permasalahan sistem pertanian modern dan konvensional, sebutkan permasalahan apa saja yang kalian ketahui selama penerapan sistem pertanian modern maupun konvensional sehingga tidak dapat lagi diterapkan di dalam pertanian Indonesia dan perlu dilakukan perubahan ke dalam pertanian terpadu. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, apakah suaranya sudah masuk? Sudah. Jadi menurut Menteri Ketenagakerjaan kita Muhammad Zubairi kan ada di tentang pemanfaatan sumber daya manusia di Indonesia. Yang pertama itu ada kualitasnya masih kurang, kuantitasnya kurang sesuai, dan juga persebarannya kurang. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang yang ketiga ini, yang persebarannya kurang. Untuk SDM yang diperlukan untuk smart agriculture tadi itu kan yang adaptif dan juga inovatif. Misalnya sumber daya manusia yang adaptif dan inovatif ini sudah didapatkan dari lulusan IPB, tapi mereka ini nggak mau nggak mau pulang dan berkembang di tempat asalnya masing-masing. Jadi kan SDM yang adaptif dan inovatif ini terkonsentrasi di misalnya di Bogor saja, tidak menyebar secara merata di Indonesia. Menurut kelompok 18 ini gimana ya cara mencegahnya supaya nantinya ini nggak terus-menerus terkonsentrasi dan bisa tersebar secara merata di Indonesia. Ada lagi yang bertanya? Kayaknya cukup itu dulu aja ya. Silakan kelompok 18 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 19. Izin masuk, apa suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Izin menjawab pertanyaan dari Yuriko yang tadi bertanya apakah ada permasalahan lain yang diketahui oleh kelompok kami. Seperti yang sudah dipaparkan dalam video, ada banyak sekali masalah yang ditimbulkan dari topik kita kali ini, dan yang ingin saya tambahkan adalah untuk mewujudkan berbagai komitmen tersebut di Indonesia, maka perlu didukung oleh sumber daya manusia, khususnya petani dan penyuluhan pertanian. Tantangannya adalah sebagian besar petani Indonesia berusia 45 tahun ke atas atau lebih. Tanpa adanya regenerasi, Indonesia terancam akan kekurangan sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian. Untuk itu, pemerintah dan industri tentunya perlu mendorong generasi milenial untuk terjun di sektor pertanian. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali generasi milenial yang tidak ingin atau masih memikir rendah dan menganggap pandangan bahwa pertanian adalah sesuatu yang rendah, serta juga
dalam lingkungan sekitar juga sudah banyak sekali lahan yang dijadikan perkantoran dan lain sebagainya. Jadi menurut saya dan kelompok kami, hal tersebut juga merupakan masalah dari hal yang dapat mengurangi produktivitas kegiatan tersebut. Terima kasih. Izin masuk, boleh bertanya lagi? Mungkin saya lebih spesifikin lagi pertanyaannya tadi ya. Permasalahan lain apa yang terjadi ketika penerapan sistem pertanian modern dan konvensional yang diterapkan oleh Indonesia sehingga harus diterapkan pertanian terpadu atau berkelanjutan? Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan Yuriko. Saya dari kelompok 18 ingin izin menjawab. Isu di bidang pertanian di Indonesia itu sejak lama sudah banyak sekali terjadi. Salah satunya ada areal pertanian yang makin menyempit, menyebabkan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi. Terus ada juga akses air irigasi yang berkurang, ada juga lahan yang terdegradasi dan penurunan muka air tanah, produktivitas lahan turun, produksi limbah organik yang semakin berlebih, kompetisi penggunaan lahan, kompetisi, terus juga kelangkaan tenaga kerja di bidang pertanian, peningkatan metan dari kegiatan pertanian, terus juga persaingan produk ikan, produk ternak, dan produk pangan atau pakan, keseimbangan dan keserasian penggunaan lanskap, terus juga keserasian sumber daya lanskap pedesaan untuk area produksi atau wisata. Terima kasih. Izin interupsi, Yuna boleh ulangin pertanyaannya nggak? Soalnya tadi lumayan putus-putus, jadi kurang terdengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, Cinta. Jadi masalah per-SDM di Indonesia itu kan ada 3 ya. Yang pertama ada kualitasnya yang kurang, kuantitasnya kurang sesuai, kemudian kesejarannya tidak merata. Nah, jadi kan misalnya SDM unggul yang disebutkan tadi kan ada SDM yang adaptif dan juga inovatif di bidang sustainable agriculture. Jadi misalnya nih SDM unggul tadi adalah mahasiswa lulusan IPB, tapi mereka ini memilih bekerjanya di perusahaan yang besar dan ternama, tidak mau berkarya di daerah asal mereka masing-masing atau tidak mau berkarya di daerah yang memang kurang maju gitu. Jadi kan sumber daya unggul tadi kan terkonsentrasi di satu wilayah aja, nggak tersebar secara rata di Indonesia. Menurut kelompok 18, ini gimana cara mencegahnya biar mereka itu nggak terkonsentrasi di satu wilayah itu aja gitu. Gimana, Cinta? Ya, sudah jelas, Yuna. Terima kasih. Mungkin saya bisa jawab sebentar. Kalau menurut saya, diadakan kalau misalnya tadi, misalnya kayak lulusan IPB tapi nggak mau ditempatkan di lingkungan tertentu gitu ya, maunya terkonsentrasi di suatu tempat gitu. Nah, kalau menurut saya biasanya diadakan seperti
KKN atau kuliah kerja nyata yang disebar di beberapa wilayah, mungkin di beberapa wilayah desa atau pelosok. Nah, itu akademisi dari, misalnya ini ya, dari IPB, karena IPB adalah Institut Pertanian, itu mereka memberikan sosialisasi dan penerapan apa yang mereka pelajari di dalam universitas, dalam institut IPB ini, sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat-masyarakat desa pelosok yang belum tersebar wawasan tentang pertanian berkelanjutan. Itu mungkin ada dari anggota kelompok saya ingin menambahkan. Ya, izin menambahkan. Jadi selain dengan adanya KKN, biasanya juga akan dilakukan pembinaan petani di pelosok atau di pedesaan lewat dari kelembagaan pertanian atau lewat lembaga pemerintahan gitu sih. Oke, terima kasih. Baik, jadi yang saya tangkap dari jawabannya Nabila sama Rosi tadi, untuk menyebarkan SDM yang berupa mahasiswa adaptif dan inovatif tadi, ini gimana ya? SDM unggulnya ini tidak disebarkan secara langsung, tetapi dibagikan gitu kan, dibagi sama SDM yang lain, jadi SDM yang lain ini bisa ikut unggul gitu ya. Ya betul, karena yang tujuan utamanya tidak hanya dari mahasiswa IPB aja yang punya SDM unggul dari bidang pertanian, tapi tujuan utamanya agar semua dapat merasakan wawasan tentang pertanian berkelanjutan tersebut. Mahasiswa lulusan IPB itu sebagai perantara saja, atau mungkin bisa jadi stakeholder, begitu. Baik, Nabila, makasih. Mungkin dari kelompok 19 ada yang ingin bertanya kembali? Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya kembali? Saya ingin bertanya lagi. Apa saja program yang sudah dijalankan oleh Kementerian Pertanian Indonesia dalam menerapkan pembangunan pertanian terpadu atau berkelanjutan ini yang diketahui oleh kelompok 19. Maaf Yuriko, bisa diulang soalnya putus-putus. Izin masuk, apakah terdengar? Terdengar, tapi putus-putus. Apa saja program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di dalam menjalankan penerapan pertanian terpadu atau berkelanjutan yang diketahui oleh kelompok 18. Untuk kelompok 18 bisa menjawab.
Ya, izin menambahkan pertanyaan saya tadi. Program yang khusus untuk SDM, ya, karena pembahasan kita tentang SDM. Iya, aku coba menjawab pertanyaan dari Yuriko. Sebelumnya makasih ya pertanyaannya. Jadi sejauh ini pemerintah sedang melakukan program untuk mengembalikan kualitas atau meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian dan membuat sektor pertanian yang menjadi lebih menarik di kalangan generasi milenial. Nah, selain itu pemerintah juga sedang mencari minat bakat dari generasi kita untuk terjun langsung di dalam sektor pertanian itu sih. Selanjutnya, kelompok saya ada yang mau menambahkan? Izinkan saya mau menambahkan, bisa juga peningkatannya itu dengan ada bantuan mesin pengolahan atau rotary dan mesin traktor yang sangat efektif. Itu dapat memudahkan untuk peningkatan sumber daya manusia dalam sektor pertanian. Namun, penyimpanan sedikit harapan. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan bantuan dan bibit benih unggulan dalam pertanian. Baik, terima kasih dari yang saya ambil jawabannya. Program yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menyerahkan pertanian berkelanjutan di bidang sumber daya manusia. Yang pertama, melakukan survei terhadap generasi muda, terutama dalam sektor industri pertanian. Yang kedua, pemerintah juga melakukan pembagian bibit unggul terhadap para petani di Indonesia sehingga bisa meningkatkan pertanian. Yang ketiga, pemerintah juga melakukan pembagian traktor bajak sawah, di mana itu akan meningkatkan sumber daya manusia dalam hal proses produksi dalam pertanian. Mohon maaf sebelumnya karena waktunya udah habis. Nah, jadi kita langsung ke penilaian aja ya. Untuk penilaian bisa disampaikan sama Novia. Baik, terima kasih Diva dan teman-teman semua yang berdiskusi pada hari ini. Diskusinya berjalan dengan lancar.
semua kelompok juga persiapannya mungkin cukup sebentar, tapi sejauh ini diskusinya berjalan dengan baik. Nah, untuk kelompok pemateri atau pemaparan, materi yang diberikan sudah cukup lengkap dan baik juga. Keaktifan kelompoknya juga cukup baik. Untuk kelompok penanya sendiri, pertanyaan yang diberikan sudah spesifik dan bagus, namun kurang aktif anggotanya. Mungkin itu saja. Ada yang menambahkan, silahkan. Kayaknya mungkin cukup segitu aja ya, karena waktunya juga udah habis. Terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.